Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita kembali buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima, saudara-saudara. Injil Matius pasal yang kelima. Sekarang kita melihat hal yang kedua yang Yesus katakan sebagai yang berbahagia. Matius pasal yang kelima, kemarin kita lihat ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka layak mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah merasakan arti bermaknanya kesehatan kalau kita tidak pernah alami apa yang namanya sakit. Kita tidak akan pernah merasakan betul bagaimana indahnya penghiburan kalau kita tidak pernah mengalami duka cita. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Duka cita, semua orang tidak suka kepada kondisi seperti ini. Orang yang berduka cita, baik dalam perasaan maupun dalam melakukan hal-hal yang perbuatan yang berduka cita. Kita semua tentu saja tidak ingin mengalami apa yang namanya duka cita. Duka cita ini disebabkan oleh banyak faktor. Apakah karena kesalahan kita, atau mungkin karena juga kehendak Tuhan kita mengalami kondisi kita berduka cita. Kita juga mungkin bisa berduka cita karena perbuatan orang lain kepada kita. Kita juga mungkin berduka cita ketika orang lain menegur kita, mengatakan hal-hal yang tidak enak untuk kita dengarkan. Banyak faktor yang membuat kita berduka cita. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara-saudara, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Pertama-tama, saudara-saudara, bagaimana kita akan mendapatkan penghiburan itu? Kita harus merespon duka cita itu secara benar. Misalnya, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita boleh berduka cita, tetapi berduka cita dalam pengharapan. Orang yang berduka cita dalam pengharapan, satu waktu akan dihiburkan oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi tekanan dalam dunia pekerjaan kita, di dalam kitab Mazmur pasal 90, saudara-saudara, pemazmur dia berkata ayat yang ke-10, masa hidup kami ini 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya disebutkan oleh pemazmur, kebanggaan dalam kehidupan kita adalah, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kesukaran dan penderitaan. Jadi kita melihat, saudara-saudara, hidup kita manusia tanpa kesukaran, tanpa penderitaan, tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan. Tetapi ketika kita merespon kesukaran dan penderitaan itu dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka di balik kesukaran, di balik penderitaan akan ada penghiburan, akan ada sukacita, saudara-saudara. Yesus berkata di dalam kitab Injil Yohanes pasal 16, kemudian kita menemukan apa yang dikatakan oleh Yesus, duka cita seorang perempuan yang akan melahirkan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 21, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Seorang ibu yang akan melahirkan mengalami penderitaan yang begitu hebat, mengalami duka cita yang begitu hebat. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, betapa sukacita yang besar. Bagaimana kita merespon duka cita itu? Ini sangat penting. Jangan kita berduka cita menurut duniawi. Paulus berkata, ketika dia mengirim surat menegur jemaat di Korintus atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari, saudara-saudara, dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-7
ayat yang ke-8 dikatakan begini. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Saudara-saudara, ketika Paulus menegur perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh sebagian orang di tengah-tengah jemaat di Korintus, awalnya memang jemaat di Korintus sedih, berduka cita karena teguran yang begitu keras. Tetapi duka cita itu mereka kelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi adalah pertobatan, saudara. Pertobatan. Maka disebutkan ada pembelaan diri, ada kejengkelan, ada keinsafan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, duka cita akan segera berubah menjadi sukacita ketika kita mengelola, merespon duka cita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.